Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Khairun nas rajulun yujahidu fi sabilillah binafsihi wa mali. Manusia terbaik itu ada dua. Pertama, yang berjuang dengan jiwa dan hartanya. Yang kedua, kita udah tahu itu. Yang pertama ini yang kita udah tahu. Yang kedua belum. Rajulun ya'budullah fi sya'bin minasyi'ab. Seseorang yang beribadah di lembah-lembah atau di hutan-hutan atau di pelosok-pelosok, di tempat yang sepi, wa yada'un nasu min syarrih, sehingga orang-orang, bukan kita ya, sehingga orang lain terhindar dari keburukannya. Nah, perhatikan, ini uzlah yang benar. Uzlah yang benar itu kita menjauh dari manusia, bukan merasa manusia jorok kotor, tapi kita merasa diri kita yang kotor. Nah, ini berarti uzlahnya Islami, ruhi. Kalau uzlah syaitani, uzlah syaitan yang mana? Yang sombong. Dia merasa dirinya bersih, kalau bersama dengan manusia yang lain, dia nanti kotor. Dia dikotori oleh orang lain. Maka kata dia, saya beruzlah untuk menghindari keburukan-keburukan manusia. Nah, berarti itu syaitan itu Pak di dalamnya. Nanti kalau dia dapat ilham saat dia beruzlah, itu ilhamnya bukan ilham malaki, tapi waswas syaitani. Bukan ilham malaikat, tapi waswas syaitan. Ada orang yang habis nyepi di Gunung Salak ngaku jadi nabi kan? Bener? Masih ingat? Namanya siapa? Ahmad Mosodek. Tuh, canggih kan? Keluar-keluar dari Gunung Salak udah ngaku aja jadi Nabi dan Rasul. Dan ada pengikutnya Pak. Itu anehnya. Pengikutnya bukan orang-orang bodoh juga, orang sekolahan juga. Ada juga yang ikut perempuan yang sekarang botak. Tahu? Ya. Yang ikut salah satunya dulu adalah senior kita di kampus dan dosen. Kurang cerdas apa? Pas kita tanya, Prof, kenapa ente masuk sono? Jawabannya apa? Ya saya penasaran. Katanya ini orang berguru sama Jibril. Kita coba juga nih gimana nih murid Jibril, santri Jibril gimana? Ternyata zong ya, nggak ada, bohong. Yang datang iblis, yang datang setan Pak. Oleh karena itu dikatakan dalam kitab ini, waqala ahlul haqiqah al khalwatu sifatu ahlus saffah, sifatu ahli saffah. Berkhalwat itu menyepi sendiri, itu adalah sifatnya orang-orang yang hatinya bening. Sedangkan beruzlah, menyendiri, menjauh dari manusia, min amaratil uslah, adalah tanda-tanda kita akan wusul sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi uzlah itu ada dua. Ada uzlah awam, ada uzlah khasah. Uzlah awam, benar-benar fisik kita pergi Pak, kita nggak gabung dengan orang karena khawatir kita bisa merusak orang awam. Itu uzlah awam. Ini yang benar. Yang nggak benar tadi yang mana? Yang dia merasa manusia rusak. Kalau dia bersama manusia, dia merasa akan dirusak oleh orang-orang lain. Nah, ini orang nih, ini setannya yang dalamnya nih Pak, yang membisikkan kepadanya setan. Karena dia dibisikkan oleh setan, dikatakan kamu ini suci, ya, kamu tidak boleh bersama mereka, nanti kamu dirusak oleh mereka. Jadi dia suuzon sama orang. Suuzon sifat setan atau sifat malaikat? Setan, ya. Maka beliau mengatakan di sini, uzlah yang kita menghindarkan orang dari keburukan kita, inilah uzlah sifatul atqiya yang dilakukan oleh orang-orang bertakwa. Inilah yang dituntut dalam agama. Sedangkan uzlah
karena kita merasa suci, orang lain kotor, lalu kita menjauh dari mereka. Ini adalah uzlah syaitan. Ya, beliau sebut kalimatnya kira-kira begitu. Ya. Sifatus syaitan li'annaha anafatun min khalqillah wa takabburu iblis. Ma'nahu ana khairum minhu. Karena itu adalah sifat dari syaitan yang dulu mbahnya syaitan bernama iblis itu mengatakan ana khairum minhu, aku lebih baik daripada si Adam. Yang ngomong begitu siapa? Iblis. Nama aslinya Azazil. Dan itu disebutkan dalam tafsir-tafsir yang sahih. Jadi kata kuncinya, kita menghindarkan orang dari keburukan kita. Nah, itu yang benar, ya. Baik. Jadi dulu di masa Bani Israel yang mereka beriman kepada Nabi Musa, ada seorang rahib yang selalu beruzlah, tidak pernah mau gabung dengan orang. Lalu ketika ditanya, apakah engkau menjauhi keburukan makhluk? Apa jawabannya? Enggak. Apakah engkau pertapa? Enggak. Engkau ahli semedi? Enggak. Aku di dalam diriku ada anjing galak yang sedang aku jinakkan. Maka aku bawalah ke padang yang luas, ke hutan yang belantara. Khawatir nanti nyalak orang. Nanti kan bahaya Pak, kebun binatang keluar semua. Nah, ini PR dai seharusnya. Jadi dai sebelum dia tampil di hadapan manusia, dia jinakkan dulu tuh si anjing yang ada di dalam ini, yang disebut oleh rahib tadi. Kalimatnya benar Pak, kalbun akur. Ini kalau saya baca anjing galak, anjing gila, kira-kira begitu. Kan serem ini. Itulah yang dikatakan dalam Al-Quran, ya. Perumpamaan mereka seperti kalbun, anjing. Agak jinak dikit binatang ternak, baru kemudian pindah menjadi yang agak baikan. Dan itu semua ada sama kita Pak. Nih tes sederhana. Bapak, ibu, saudara, kalau lagi marah keluarnya kebun binatang atau WC? Keluarnya kata kasar, semua binatang keluar tuh, kosakatanya keluar. Atau yang keluar yang jorok-jorok. Kalau dua-duanya Pak, wah sempurna belisnya tuh. Ini saya nih marah nih, terus saya bilang anjing ente gitu ya. Itu dalam saya yang anjing Pak, bukan orang yang saya tuduh itu anjing. Dan saya masih ingat itu waktu saya masih S1 dulu, saya pinjam kitab, kita pinjam kitab Pak. Ada anak sekolah SMK lagi tugas, nggak sopan, kitabnya dibanting sama dia. Saya, oh ini kitab kok dibanting-banting nih, udah nggak pakai jilbab lagi, di kampus Islam lagi. Saya ambil, saya gebrak meja Pak, anjing lu, saya bilang gitu Pak. Tapi sampai hari ini itu menghantui saya sendiri. Oh mau minta maaf orangnya di mana gitu. Ya adik-adik, ya, manis lah perempuan SMK kira-kira begitu. Tapi kok udah banting kitab. Seharusnya kalau di dalam ini bukan binatang buas yang keluarkan begitu. Dek, jangan gitu dong, ini kitab, kan seharusnya gitu Pak. Kenapa itu yang keluar? Jadi bisa saja orang baca kitab, orang hafiz Quran, hafiz sunnah, tapi di dalam chip yang ada di dalamnya apa? Binatang ternak. Ini yang saya takutkan setiap hari dalam diri saya. Agak lembut dikit apa yang keluar? Agak jorok-jorok Pak. Ya. Yang WC-WC ya, pakai dalam keluar semua tuh. Ya. Nauzubillah min dzalik. Nah ini yang lagi kita mau coba bersihin. Saya lagi berlatih itu. Semoga bapak saudara juga berlatih itu. Ya. Banyak kesalahan kita di sini Pak. Kalau kita hitung kita nangis-nangis sendiri ntar. Ya. Ngaji kalau nangis setan bisik lagi. Loh kamu hatimu lembut ya. Bisa nangis. Nah, terlepot lagi kita. Allahumma sholli ala. Nah, uzlah yang kedua
uzlah yang sudah level wali. Itu uzlatul khawas. Nah, semoga nanti kita sampai ke level ini. Apa kata beliau? Menanggalkan, membuang sifat-sifat dua tadi, kebinatangan, baik binatang buas ataupun binatang ternak, bahkan sifat syaitan yaitu menipu dan sombong, berangkat naik kepada sifat malakiyah, sifat malaikat. Apa itu sifat malaikat? Lawan dari yang tiga tadi. Binatang buas kasar, maka di sini lembut. Binatang buas ambisinya besar, di sini tidak, ini zuhud. Binatang buas emosinya gede, di sini emosinya terkendali. Nah, ini yang lagi kita latih ya. Binatang ternak nafsunya besar, di sini dilatih, dikontrol. Kalau setan suka sombong, di sini muncullah ketawaduan. Suka nipu orang, di sini bersikap jujur. Itu dia, latihannya begitu. Orang yang melakukan ini, meskipun dia tidak masuk ke hutan-hutan, meskipun dia tidak meninggalkan hidupnya dengan manusia, orang ini sudah disebut beruzlah. Uzlahnya yang khaslah, uzlahnya para wali. Walaupun belum jadi wali nih, tapi sudah berlatih. Nah, semoga kajian-kajian kita sudah mengarah ke sana ya. Karena zaman sekarang kalau saya bilang, Bapak nginep ya di ribat saya 40 hari, pasti nggak mau. Ya. Pasti nggak mau. Wah, anak istri saya gimana? Ya pasti gitu. Saya juga mikir gitu. Maka bertahap kita coba berlatih. Kalau sempat Senin Kamis kita puasa. Kalau nggak sempat 3 hari sebulan. Itu ya. Nggak sempat bangun sepertiga malam terakhir. Sepikiran terakhir kan kira-kira 2 jaman setengah. Ya udah setengah jam deh. Yang penting bangun di akhir malam. Gitu. Ada bangunnya. Nggak sempat zikir duduk setiap pagi sampai syuruk. Ya udah sekali sepekan deh, atau Sabtu Minggu. Gitu. Kita cicil Pak, cicil terus. Jangan berangan-angan, beramal kalau angan-angan nggak nyampe-nyampe. Mulai aja dicicil. Sama Bapak kalau pengen pergi umroh, mulai nabung. Orang berduit, kalau dia nggak mulai nyisihin duitnya, kalah sama yang kredit. Ya.